Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Fajar Rohmah dengan NIM 877979799, Prodi PGSD semester 2. Pertama, bagaimana filsafat ilmu itu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu sendiri itu memiliki peranan penting dalam mengamati sekaligus memperkuat keberadaan ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang ilmiah dan bermakna. Filsafat ilmu membantu pendidikan untuk memiliki dasar berpikir yang jelas mengenai apa yang dipelajari, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan untuk apa ilmu tersebut digunakan dalam kehidupan manusia tanpa disalahgunakan. Dalam aspek eksistensi, filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu dari guru ke peserta didik, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia yang utuh baik dari segi intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Dengan adanya kajian filsafat ilmu, pendidikan memiliki identitas dan arah yang jelas sehingga keberadaannya diakui sebagai ilmu yang memiliki tujuan, manfaat besar bagi kehidupan manusia. Kemudian dalam aspek keilmiahan, filsafat ilmu memperkuat pendidikan melalui penggunaan metode ilmiah. Pendidikan tidak dilakukan secara asal atau hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi harus didukung oleh penelitian, teori, dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tapi juga menanamkan nilai moral, etika, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, dan kemanusiaan, agar siswa tidak hanya pintar, tetapi juga bermoral dan memiliki karakter yang baik. Kemudian nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu, karena pendidikan menjadi tempat nyata penerapan berbagai pemikiran filosofis. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus pada hafalan materi, tetapi mampu membantu peserta didik untuk memahami kehidupan, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan mengembangkan potensi dirinya. Karena pendidikan selalu berkaitan dengan etika dan kemanusiaan. Dan nomor 3, mengapa filsafat ilmu dapat disebut dengan pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu kenapa disebut dengan pisau analisis? Karena mampu digunakan untuk mengkaji dan membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Ontologi sendiri membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab apa hakikat pendidikan, apa tujuan manusia dididik, dan apa hakikat peserta didik dalam proses belajar. Ontologi membantu guru memahami bahwa setiap peserta didik memiliki potensi, karakter, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendidikan tidak boleh disamaratakan. Kemudian ada epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kebenaran diuji. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, sumber ilmu, dan cara memperoleh pengetahuan. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang manfaat dan nilai ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi membantu menentukan tujuan penggunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Misalnya, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan siswa yang pandai secara akademik, tetapi juga memiliki moral, etika, dan kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian nomor 4, contoh konkret penerapan ilmu filsafat dalam praktik pendidikan. Pertama ada dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan pendidikan berdasarkan pertimbangan filosofis tentang tujuan pendidikan nasional. Misalnya, pendidikan di Indonesia tidak hanya menekankan pada kecerdasan saja, tetapi juga membentukkan karakter, akhlak, kreativitas, dan keterampilan peserta didik. B. Dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum juga membentuk penerapan filsafat ilmu. Kurikulum dibuat berdasarkan pandangan tentang hakikat manusia dan kebutuhan masyarakat. C. Dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, filsafat ilmu terlihat ketika guru memiliki metode yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Misalnya, guru menggunakan diskusi kelompok, praktik langsung, permainan edukatif, atau pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif dan memahami materi secara nyata. Dan presentasi dari saya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.